Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di Rans CT Medical Education Channel. Di video kali ini kita masih membahas tentang soal-soal uji kompetensi perawat Indonesia. Baiklah, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalau kita sama-sama mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Soal pertama, seorang anak laki-laki usia 6 tahun dirawat dengan suspek TB paru. Untuk menegakkan diagnosa, saudara ditugaskan untuk melakukan tes tuberkulin. Setelah saudara menggunakan sarung tangan, menentukan lokasi tes dan disinfektan pada lokasi tes dengan swab alkohol 70%, saudara memegang spit dengan tangan dominan. Pertanyaan soal, apakah tindakan selanjutnya yang saudara lakukan? Pilihan jawaban: A. Tusukkan jarum ke dalam lapisan kulit. B. Anjurkan anak untuk menarik napas dalam. C. Anjurkan ibu untuk membantu memegangkan anaknya. D. Ganjal tangan yang akan ditusuk dengan bantal agar tinggi. E. Pegang spade sehingga membentuk sudut 10-15 derajat dengan bevel ke atas. Kunci jawaban E. Pembahasan. Jika sudut penusukan lebih dari 10-15 derajat, maka penyuntikan akan terlalu dalam. Melakukan penyuntikan dengan bevel menghadap ke atas akan memudahkan penusukan jarum. Soal kedua. Seorang anak perempuan usia 10 tahun dirawat dengan GED. Hasil pengkajian, anak tampak sakit sedang. Suhu tubuh 39 derajat Celcius. Mukosa mulut dan lidah kering. Masalah keperawatan prioritas yang ditegakkan perawat, gangguan keseimbangan cairan tubuh. Salah satu intervensi keperawatan, melakukan monitor intake output ketat per 24 jam. Pertanyaan soal, bagaimanakah dokumentasi yang saudara buat jika kesimpulan hasil monitor balance cairan negatif? Pilihan jawaban: A. Intake 950 cc, output 875 cc. B. Intake 1100 cc, output 1100 cc. C. Intake 1400 cc, output 1250 cc. D. Intake 1550 cc, output 1450 cc. E. Intake 1600 cc, output 1750 cc. Kunci jawaban E. Pembahasan. Pengukuran intake dan output cairan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengukur jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh atau intake dan jumlah cairan yang keluar dari tubuh atau output. Aspek yang dikaji pada intake adalah jumlah air yang diminum per hari, air yang terkandung dalam makanan, air metabolisme, dan air tambahan lain seperti infus. Sedangkan output, aspek yang dinilai adalah jumlah urin yang keluar per hari, jumlah feses, dan jumlah IWL. Jika jumlah intake lebih besar dari output, itu positif, dan jika output lebih besar daripada intake, maka dikatakan negatif. Soal ketiga. Seorang bayi perempuan usia 9 bulan dirawat dengan diare sebanyak 6 kali, muntah sebanyak 3 kali. Hasil pengkajian, suhu 38 derajat Celcius, mukosa bibir dan mulut kering, turgor kulit kurang elastis. Berdasarkan analisa data, masalah keperawatan yang ditegakkan, gangguan volume cairan. Dehidrasi sedang dengan salah satu intervensi keperawatan, memantau hidrasi secara akurat. Pertanyaan soal, manakah tindakan keperawatan yang dimaksud dari tindakan di atas? Pilihan jawaban: A. Mengukur BB harian. B. Mengkaji turgor kulit. C. Memeriksa nilai elektrolit. D. Mengobservasi tetesan infus. E. Memantau asupan dan haluaran.
Kunci jawaban A. Pembahasan, bayi dan anak-anak yang lebih kecil akan mengalami kehilangan cairan yang tidak tampak. Mengukur BB harian adalah cara yang paling akurat untuk mengukur peningkatan atau kehilangan cairan pada anak. Memantau asupan dan haluaran, memeriksa nilai elektrolit, mengkaji turgor kulit merupakan intervensi penting. Namun tidak dapat mengukur atau menghitung kehilangan cairan yang tidak tampak. Sedangkan pengukuran lingkar perut dan lengan atas lebih tepat digunakan untuk mengetahui status nutrisi bayi atau anak. Soal keempat, seorang anak laki-laki usia 2,5 tahun dirawat dengan kejang demam yang pertama kali. Selama 3 hari dirawat, suhu tubuh anak tidak pernah meningkat. Hasil pemeriksaan terakhir, suhu 36,5 derajat Celcius, dan anak sudah diperbolehkan pulang. Saudara memberikan edukasi kepada orang tua cara penanganan kejang jika terjadi berulang. Pertanyaan soal, apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan orang tua sehubungan hal di atas? Pilihan jawaban, A. Memakaikan pakaian yang ringan, B. Biarkan kejang terjadi dan berakhir tanpa gangguan, C. Mengamati dan mendokumentasikan aktivitas kejang, D. Menyingkirkan semua objek yang berbahaya dekat anak, E. Membaringkan anak pada satu sisi dan tetap bersama anak. Kunci jawaban E. Pembahasan, prioritas dalam menangani anak kejang adalah menjamin keamanan dan perlindungan dari cedera. Dengan posisi anak ditidurkan miring, dapat mencegah anak dari aspirasi cairan atau sisa makanan yang dapat masuk ke dalam paru-paru saat kejang. Dengan ditemani orang tua saat anak mendapat serangan kejang, orang tua dapat mengobservasi dan mendokumentasikan kejadian kejang tersebut sehingga dapat dilaporkan kepada dokter sebagai data yang dibutuhkan untuk menentukan terapi. Soal kelima, seorang anak laki-laki usia 4 tahun dirawat hari ketiga dengan kejang demam. Keadaan umum anak baik dan sudah diperbolehkan pulang. Prioritas keperawatan yang ditegakkan perawat adalah defisit pengetahuan berhubungan dengan perawatan di rumah. Pertanyaan soal, apakah intervensi prioritas yang sesuai dengan kasus tersebut? Pilihan jawaban, A. Ajarkan orang tua cara minum obat termasuk dosis dan efek sampingnya, B. Anjurkan agar meningkatkan asupan nutrisi adekuat bagi anaknya, C. Pesankan untuk datang kontrol kembali sesuai kebutuhan anak, D. Ajarkan orang tua pentingnya memberi istirahat yang adekuat, E. Berikan surat istirahat sakit agar kesehatan anak optimal. Kunci jawaban A. Pembahasan, pemahaman tentang pentingnya pengobatan yang konsisten dapat meningkatkan kepatuhan minum obat. Mengetahui efek samping potensial dapat mengarahkan orang tua untuk meminta bantuan medis jika diperlukan. Soal ke-6. Seorang perempuan usia 28 tahun berkunjung ke poliklinik psikiatri. Hasil pengkajian didapatkan data, gelisah, merasa tidak nyaman, sulit tidur, bicara berlebihan dan cepat. Saat interaksi tiba-tiba blocking, tidak mampu menerima informasi yang diungkapkan oleh perawat. Pertanyaan soal, apakah tindakan keperawatan yang prioritas diberikan pada kasus di atas? Pilihan jawaban, A. Mengajarkan distraksi, B. Mengkonsulkan ke psikiater, C. Membimbing tarik napas dalam, D. Menemukan penyebab ansietas, E. Memberikan suara musik yang tenang. Kunci jawaban C.
Pembahasan. Sesuai dengan piknik di atas, ada kata kunci yaitu saat interaksi tiba-tiba pasien blocking. Maka pilihan kunci jawaban yang tepat adalah C, membimbing tarik napas dalam. Karena teknik relaksasi maupun tarik napas dalam menjadi salah satu hal penting untuk mengatasi kecemasan. Karena teknik relaksasi maupun tarik napas dalam menjadi salah satu hal penting untuk mengatasi kecemasan dan bisa dilaksanakan segera tanpa mempersiapkan alat media atau waktu khusus. Soal ketujuh. Seorang laki-laki usia 20 tahun dibawa ke klinik untuk konsultasi ke psikiater. Informasi dari pengantar, sejak 2 tahun terakhir menjadi sangat pendiam, banyak mengurung diri di kamar, menolak untuk berinteraksi, serta sering komat kamit. Pertanyaan soal, apakah diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? Pilihan jawaban: A. Isolasi sosial, B. Gangguan HDR, C. Gangguan alam perasaan, D. Perubahan mental organik, E. Gangguan persepsi sensori. Kunci jawaban A. Pembahasan. Sesuai dengan piknik di atas, ada kata kunci yaitu menjadi sangat pendiam, banyak mengurung diri di kamar. Maka pilihan kunci jawaban yang tepat yaitu isolasi sosial. Karena beberapa tanda dan gejala yang terdapat pada kasus di atas mencakup gejala dan tanda mayor diagnosis dengan isolasi sosial. Data sering komat kamit tidak menjadi dominan. Soal ke-8. Seorang laki-laki usia 27 tahun dirawat di ruang psikiatri. Hasil pengkajian didapatkan, pasien duduk menyendiri, bicara sendiri, tertawa sendiri. Obat psikotik sudah diberikan sesuai program pengobatan. Perawat memutus halusinasi dengan cara bercakap-cakap. Pertanyaan soal, apakah tujuan tindakan yang diberikan pada kasus di atas? Pilihan jawaban: A. Meningkatkan konsentrasi, B. Mengisi kegiatan sehari-hari, C. Mengevaluasi respon persepsinya, D. Mengidentifikasi suara yang didengar klien, E. Membantu klien fokus pada stimulus eksternal. Kunci jawaban E. Pembahasan. Sesuai dengan piknik di atas, ada kata kunci yaitu bicara sendiri, tertawa sendiri. Maka pilihan kunci jawaban yang tepat yaitu karena tindakan pemberian obat psikotik dan cara bercakap-cakap dapat memutuskan halusinasi serta mengontrol halusinasi pasien. Soal ke-9. Seorang perempuan usia 25 tahun dirawat di ruang psikiatri. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan, pasien memperlihatkan perilaku mengkritik diri dan orang lain, produktivitasnya menurun, pesimis menghadapi hidup, mengeluh sakit kepala, merasa tidak mampu dan merasa bersalah, serta mudah tersinggung. Pertanyaan soal, apakah tindakan utama yang dapat dilakukan pada kasus di atas? Pilihan jawaban: A. Bantu klien dalam menilai kemampuan yang dapat digunakan, B. Identifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki klien, C. Pilih kegiatan-kegiatan klien yang sudah dipilih sesuai kemampuan, D. Bantu klien dalam merencanakan kegiatan sesuai kemampuannya, E. Bantu klien dalam menetapkan kegiatan sesuai dengan kemampuan. Kunci jawaban B. Pembahasan. Sesuai dengan piknik di atas, ada kata kunci yaitu perilaku mengkritik diri dan orang lain, produktivitasnya menurun, pesimis menghadapi hidup. Pilihan B, karena tindakan utama yang dilakukan perawat pada kasus di atas yaitu
mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki klien. Soal ke-10. Seorang wanita usia 26 tahun dibawa keluarganya ke poliklinik jiwa karena sudah seminggu tidak mau mandi, badan kotor dan bau, tidak mau makan, dan bila makan berantakan, BAB dan BAK sembarangan. Hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal. Pertanyaan soal, apakah strategi tindakan keperawatan pertama yang saudara lakukan pada pasien tersebut? Pilihan jawaban: A. Melatih pasien cara makan yang baik. B. Melatih cara BAB dan BAK yang baik. C. Mengajak pasien mandi dan berdandan. D. Menjelaskan pentingnya perawatan kebersihan diri. E. Menjelaskan pentingnya keluarga dalam merawat diri pasien. Kunci jawaban D. Pembahasan. Sesuai dengan pignet di atas, ada kata kunci yaitu karena sudah seminggu tidak mau mandi, badan kotor dan bau, tidak mau makan, dan bila makan berantakan. BAB dan BAK sembarangan. Pilihan D paling tepat karena pada pasien defisit perawatan diri harus dijelaskan terlebih dahulu tentang pentingnya perawatan kebersihan diri. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menontonnya berkali-kali biar paham. Dan juga buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Biar kalau ada video terbaru dari saya, kamulah orang pertama yang akan mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.